unitnya hanya ini saja. Terus kemudian di belakang itu buka satu unit lagi. Biasanya untuk musik kan kalau malam-malam. Oh, yang sana. Kalau yang di sebelah sana itu gedung pameran temporer. Museum Sono Budaya sedang mengadakan pameran temporer, namanya Apex. Apex itu Annual Museum Exhibition. Itu mulai kemarin sampai 1 bulan depan. Silahkan nanti juga. Kalau yang di belakang Gedebag itu juga museum Sono Budaya juga. Apa itu? Taman Budaya tuh. Oh, Taman Budaya. Itu biasanya kalau dulu namanya sosial media, tapi itu gedung pertunjukan. Nah, ini Taman Bintang. Taman Bintang, ya betul. Nah, masih banyak yang lainnya. Mungkin bisa dilihat ya sebelah kanan yang ada menaranya 2 ini. Ini dulunya adalah kantor pengadilan, maka di sebelahnya ada lembaga permasyarakatannya. Tapi kurang gede, terus buka satu lagi di mana? Ada yang tahu? Wirobunga. Penjara itu. Oh iya. Terus sebelah kanan ini ada kantor pos, dulunya apa Bapak Ibu? Bangunan kawasan. Dulunya apa? Kenapa Mbak? Ini di sebelah kanan ada kantor pos, dulunya apa? Nggak tahu. Dulunya ya kantor pos itu. Dulu namanya. Tahu saya kantor pos dari Ya, dulu. dulu namanya PTT, Pos Telepon and Telegraf Kantor. Kantor tadi saya bilang ya bahasa Belanda. Area ini ditetapkan sebagai area 0 km-nya Yogyakarta. Tepatnya di mana coba? Ada yang tahu titiknya 0 km itu tepatnya di mana? Saya di perempatan sini. Perempatan sini, air mancur Tapi ya Pak? hilang itu. Air mancur maksudnya. Ya, ada Bapak air Ibu mancur tahu ya. air mancur. Air mancur itu sebenarnya baru ya Pak, baru tahun 1970-an gitu. Sebelum itu Sebelum tidak nggak ada. ada. Sebelumnya tidak ada. Ada pendapat lain selain di tengah-tengah? Tidak ada. Jadi area ini ditetapkan sebagai area 0 km ya karena ada kantor pos ini. Jadi kantor pos ini Berarti adalah kantor kantor posnya pos ini. pusat, ya kantor pos pusat Yogyakarta digunakan untuk menghitung jarak kota Yogyakarta ke kota lain berkaitan dengan yang namanya ongkos kirim atau ongkir. Oh iya. Waktu itu belum ada COD atau voucher gratis ongkir, mohon maaf ya. Jadi ongkirnya dia dihitung dari kantor pos pusat ini. Jadi titik 0 km itu dari kantor pos. Ya. Sudah tahu ya sekarang area kantor area 0 km. Nah di sebelah kantor pos nih masih ada lagi bangunan cantik sekali. Ini adalah Bank Indonesia. Dulunya juga digunakan sebagai bank, tapi tentu saja namanya belum Indonesia, tapi Bank Jawa. Bank Jawa atau Javas Bank gitu ya. Ini adalah cabang ke-8 setelah ada cabang-cabang lainnya di kota-kota besar lain seperti Batavia, Surabaya, Semarang, Bandung. Nah ini sebelah kiri lodging gede ya, tapi saya cerita percaya ya ini memang gede sekali lah. Ini area itu sampai belakang ini masih Rustenburg atau sekarang namanya Vrijburg. Vrijburg itu artinya benteng perdamaian. Vrij. Ini kan kita berbeda. Ini taman kita. Sebelah kiri ini nanti ketemu yang namanya Taman Budaya. Kalau dulu namanya Sosial atau gedung pertunjukan berarti ya. Nah, kalau tadi sudah ada loji gede, kemudian ini ada loji kecil lah ya, loji kecil itu area ini. Kalau yang di sebelah kanan karena berada di selatannya loji, orang Jawa mengarani area itu loji itu. Gitu. Ada gereja Katolik di sana. Kalau tadi kan kita sudah membahas ada gereja Kristen ya. Tapi semakin lama tidak hanya beragama Kristen saja, tapi beragama Katolik. Jadi membangun satu gereja lagi. Gereja Fransiskus Xaverius ini adalah gereja Katolik tertua di Yogyakarta. Karena untuk fasilitas tadi orang-orang Eropa Belanda yang kemudian tinggal di sini, loji gede maupun loji kecil. Nah ini area Taman Budaya sampai Renujung, Progo ini punya kawasan loji kecil. Kalau yang pertama kan militer, jadi tinggalnya seperti di barak gitu ya, di benteng. Tapi kemudian dalam perkembangannya juga ada rumah-rumah kecil di sekitarnya, karena untuk tinggal satu orang satu sendiri. Tapi sekarang di sini bangunannya sudah banyak yang berubah ya. Ya. Kalau ini nanti kita lihat ada toko Progo. Dulu di sini ada fasilitas untuk orang Belanda,
Kerkop itu dulu nggak nyekok. Nah gini ya, ada ceritanya Pak. Jadi memang Kerkop itu di Yogyakarta kita punya dua. Satu di belakang Pasar Gede atau Pasar Beringharjo, satu lagi di mana? Sotek. Di Jogja. Lebih tepatnya di mana? Bapak harusnya tahu ini ya. Ya di depannya Jamu itu ada area Ini pakai bang Kerkop. atau Pura Wisata. Itu dulunya adalah sebelum menjadi taman hiburan rakyat, kawasan itu adalah kawasan pemukiman Belanda. Kemudian dibongkar gitu ya, sama seperti yang sini juga sudah tidak ada dibongkar. Tapi jangan tanya bongkarnya kemana ya, saya nggak ikut proyek waktu itu. Nah makanya karena THR itu dulu adalah Kerkop, maka ada orang yang jualan jamu di depannya. Orang-orang Jawa menyebut waktu itu namanya jamu Kerkop. Karena jualannya di depan mata namanya Kerkop. Ada yang punya kenalan buruk dicekok kayak gitu. Iya tuh, karena zaman dulu tidak dengan makan di bawah sana. Dipaksa minum jamu ya Pak ya, kata racunnya ireng banget. Langsung dicakap dimasukkan ke mulut, masih nangis. Saya pengalaman. Nah, 10% cerita, 90% iya, dari sini kok Mbak. Kenapa sih nomor ini Bu? Saya Bumijo. Oh, Bumijo. Nah, tadi kita sudah membahas pemukiman sisi selatan ya. Sebenarnya setelah kawasan itu penuh loji-lojinya, itu bergeser meluas sampai ke sisi timur. Pernah dengar area Bintaran? Bintaran itu juga dulunya adalah kawasan pemukiman Belanda, maka di sana juga ada gereja cantik sekali ya, gereja Bintaran. Atapnya belenduk-belenduk, kapan-kapan silahkan jalan-jalan ke sana. Nah, tapi kemudian dalam perkembangannya semakin banyak orang Belanda, orang Eropa yang kemudian datang ke sini. Tempatnya lama-lama nggak cukup. Kenapa mau datang ke sini? Karena waktu itu tahun 1850-an mereka memberlakukan yang namanya Undang-Undang Gula atau Suikerwet. Orang-orang di Kesultanan Yogyakarta disuruh nanam tebu karena mereka butuh gula untuk dijual di Eropa sana. Mendirikanlah banyak pabrik gula di sini. Ketika tahun 1800-an akhir sampai 1900-an awal di Yogyakarta ini tercatat kita punya banyak sekali pabrik gula. Salah satunya adalah sebenarnya dulu tidak hanya satu, tapi total ada 19 pabrik gula. Iya, tapi sekarang mayoritas sudah tidak ada bekasnya sama sekali. Nah, karena banyak perusahaan, banyak orang Eropa Belanda yang harus ke sini karena ngurus perusahaannya. Tidak cukuplah pemukimannya, maka mengajukan pembangunan pemukiman lagi di kawasan ini yang namanya area New Way. New itu artinya baru, Way itu artinya lingkungan. Lingkungan baru, maka berlanjutlah sampai sekarang kita menyebut areanya namanya Kota Baru. Kota Baru ini adalah pemukiman baru untuk orang-orang Belanda di zaman itu ya. Dan dalam catatannya ini menjadi pemukiman terakhir untuk orang-orang Belanda yang tinggal di sini karena kemudian tidak lama tahun 1942 Jepang kemudian datang. Kita melalui Kerkop namanya apa Bu? Kewek. Ada yang tahu Kerkop? Kewek. Kewek, betul sekali ya, biasa artinya kewek. Kewek. Kewek itu sebenarnya kata dalam bahasa Belanda, yaitu kerkweg. Kerk itu artinya gereja, weg itu artinya jalan. Jadi ini adalah jalan untuk pergi ke gereja. Gerejanya di mana? Oh, Kota gerejanya. Baru, betul sekali. Gereja Santo Antonius atau Kota Baru. Gandeng wong Jawa maamnya tidak roti dan keju ya Bu ya. Males ya. Karena angel udah jadi yang gampang aja namanya. Kemudian kewek. Nah, kita memasuki kawasan Kota Baru. Kota Baru ini pemukiman elit ya untuk orang-orang Belanda zaman itu. Pemukiman terakhir dibangun menjadi pemukiman elit karena yang tinggal di sini penanam-penanam modal yang tadi punya saham di pabrik gula tadi seperti sejarah. Ada gereja di sebelah kiri ini
dibangun tambahan saja ya tahun 1930 baru dibangun namanya Stadion di Silver. Kemudian juga ada swim bath gitu, kolam renang. Mungkin kalau malam-malam renang di situ temennya banyak. Iya. Kemudian juga banyak sekolah ya, bisa dilihat ada SMA 3, SMP 5, di sana ada SD Ungaran. Nah, ini semuanya adalah sekolah-sekolah zaman Belanda, termasuk pusat juga. Sejak pertama kali dibangun kawasan ini sudah langsung dialiri listrik. Masih ingat tadi bangunan ini? Ini juga punya, tapi tidak sebesar yang tadi ya. Berarti bukan babon ini Bu, anak Iya, Pak ya. Iya, Bapak. Sama ini rumah-rumah asli zaman itu. Jadi bisa dilihat ya, pemukiman ini dibangun dengan konsep taman kota atau garden city. Ini adalah konsep yang hits perumahan tahun 1912-an ya. Jadi bisa dilihat rumahnya biasanya kecil-kecil, tidak tingkat. Rumahnya milih rumah tapak, tapi yang penting ada halamannya dan juga ada terasnya, ada tamannya. Contohnya di sebelah kanan. Terus sekarang kepemilikannya kalau sejauh ini sebagian besar masih milik Pemda, tapi juga ada beberapa yang sudah milik swasta. Karena zaman itu kemudian setelah Indonesia merdeka juga sempat digunakan untuk rumah menteri dijual juga. Begitu. Kemudian juga fasilitas kesehatan. Ada yang tahu rumah sakit apa di sini? Betul sekali. Dulu namanya Rumah Sakit Petronella. Ini adalah rumah sakit yang didirikan oleh Yayasan Katolik apa Kristen? Kristen. Ya, pertama Kristen dulu membangunlah Yayasan Kristen. Jadi ceritanya tahun 1900-an awal di Belanda yang menang adalah politik liberal. Mereka kemudian memberlakukan yang namanya politik etis atau politik balas budi. Jadi karena sudah mengambil banyak sumber daya dari sini, berkomitmen untuk membangunkan sekolah dan juga fasilitas kesehatan. Nah, fasilitas kesehatannya ya rumah sakit itu tadi, Yayasan Kristen, karena di sana kan agama resminya Kristen ya, terbesar ya. Jadi Yayasan Kristen maju duluan membangunkan sebuah rumah sakit dengan nama Rumah Sakit Petronella. Kalau sekarang kita kenal namanya Bethesda. Kemudian Yayasan Katolik ngomongkanlah maju juga membuat satu rumah sakit lagi di utara sana, yaitu Panirame. Dulu namanya Onderdeboven, sekarang Panirame. Barulah karena ini sistemnya bagus, setelah Indonesia merdeka, Yayasan Islam juga maju membangun atau mendirikan rumah sakit dengan sistem yang sama, yaitu DKO Muhammadiyah. Betul sekali. Nah, di kawasan ini juga banyak. Kalau sebelah kiri ini apa ya? Jalan yang ke sana kan gedungnya gedung lama-lama. Iya, jadi sama Bu. Ini sebelah kiri ini yang punya dulu jadi satu dengan yang punya Hotel Phoenix itu. Dulu itu belum hotel ya, ini rumah tinggal seorang pengusaha dari Semarang, seorang Tionghoa ya. Tapi saya namanya agak lupa. Waktu itu punya niatan untuk mengembangkan usahanya di Jogja, tapi ternyata tahun 1930 tidak berjalan lancar, belum nikah. Jadi dijuallah ke orang Tionghoa lain. Satunya digunakan sebagai rumah tinggal, satunya dijual ke Belanda. Sama Belanda dijadikan hotel. Dulu pertama kali namanya Hotel Splendid. Nah, sekarang kita kenal namanya Hotel Phoenix. Sudah kepikiran saya ini loh, kok nggak digiling lagi Bu? Hotel karena ini tadi ini dibangun sudah tahun 1890. Ya, kok nggak di ke asal, kembali ke asal gitu loh. Kembali ke sini lagi. Ke semula kan bilang loh. Ya sekarang itu kok nggak dikembalikan ke bulat gitu. Kalau sekarang tidak dikembalikan lagi ke asalnya, karena ini sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Karena usianya sudah lebih dari 50 tahun. 50 tahun ini kan dibangun tahun 1899. Tadi gempa itu 1867, 22 tahun selanjutnya 1899 itu dibangun tubuhnya. Kalau sampai sekarang kan sudah lebih dari 100 tahun. Jadi Tapi sudah maknanya kan lain gitu loh. betul sekali. Maka dari itu sebagai menghargai karena ini sudah merupakan bangunan cagar budaya, sudah ada nilai sejarahnya, kan tidak boleh diganti. Maka sebagai edukasi proses budaya tidak dikembalikan ke awalnya lagi. Maka di pojokan itu dibangunkan monumen. Jadi buat itu untuk mengganti yang ini. Betul. Itu kalau dibacakan di bawahnya ada narasinya Pak. Jadi ceritanya tubuhnya dulu bentuknya bolong giling segala macam. Jadi diceritakan kenapa dulu seperti ini kok sekarang seperti itu. Tidak dikembalikan ke asli lagi.
Jadi Tugu ke selatan namanya Jalan Tugu. Kalau Tugu ke timur dulu orang Belanda menyebut namanya Jalan Tugu Wetan. Mbak ini ngarani. Bukan Tugu, kalau Tugu ke barat apa namanya? Tapi Tugu barat timur itu enggak semua ya Pak sebenarnya. Ribon, Pak. Bang semua ya Oh, di sini. iya betul. Iya. Lanjut terus lanjut ya. Yang ke timur Wetan we, kalau yang ke barat ya namanya Kulon we. Tapi kalau yang ke utara bukan Kulon ya. Nanti nggak perlu lupa gitu ya. Kalau yang ke utara dari dulu namanya Jenis. Tapi saya kurang tahu nama artinya apa karena dalam peta Belanda sudah ditunjukkan namanya adalah Jenis. Jadi kalau tidak percaya ya, memang ini tubuhnya di sini. Sangat timur namanya. Mana Pak? Wetan. Wetan ya. Oh, mungkin bisa namanya tuh Wetan. Tahu ini Mas lihat kan? Iya. Weh. Pak ini dia sudah kembali lagi ke sini. Ribon? Ayo Pak, saya mau. Iya, kita sudah kembali sampai ke Kota Jogja. Belum ya, masih perjalanan. Kita akan kembali perjalanan yang ke sana Tugu Menjangan berarti yang rute satunya itu. Ada rute yang lain lagi. Betul. Jadi bukan kolonial ya, bukan bukan kolonial. satunya. Betul. Jadi Jogja Heritage Link ini totalnya kami punya 9 rute berbeda dengan 9 cerita berbeda. Jadi yang sudah ikut jangan Kirain gimana ini Bu ceritanya? Ribon, Pak. Jadi yang sudah ikut jangan berpikiran mau tahu menu sampai rumahnya. Oh, Yang di Tamaran cuma 2 ya. Ribon? Pas kita mau lihat itu loh. Yang cuma trikolonial sama yang Sangkan Paraning Dumadi. Nah, dalam keadaan tertentu rute Sangkan Paraning Dumadi ini dibagi menjadi 2 rute. Ada Sangkaning Dumadi saja, yaitu dari Patung Praja sampai Keraton, atau Paraning Dumadi saja dari Tugu sampai Keraton. Gitu. Jadi total sekarang yang sudah di launching ada 4 rute. yang satu apa tadi? Karena kebagi 2 kita gitu. Betul. Nanti besok bisa naik lagi. Bisa, silakan. Ya, program gratis ini udah habis sampai tanggal 15 ya. Kalau untuk itu belum tahu Bu, nanti masih menunggu arahan dari dinas sama kedepannya nanti dibuat berbayar atau bagaimana kita tunggu dulu aja ya. Nanti informasi lebih lanjut silakan bisa mengikuti informasinya di Instagram kami. Sudah follow belum? Sudah. Namun, silakan yang punya Instagram silakan follow Instagram kami di @sumbufilosofi yang foto profilnya warna merah seperti ini dan @dinas kebudayaan yang foto profilnya seperti ini dan sudah centang biru. Sebenarnya ini bagus loh. Kalau ini kan apa? Museum-museum itu loh. Masih ada namanya program wajib kunjung museum. Masih jalan itu toh? Masih jalan Bu. Itu memang ngajak untuk anak-anak sekolah, tapi konsepnya dia berkunjung ke museum. Kayak saya pernah. Iya, betul. Masih Bu, masih ada ya. Tapi kalau untuk program ini program sasarannya tidak anak. Website kami ini www.jogjaheritage.com mana ya? Nggak ada. www.jogjaheritage.com. Tapi ya itu kalau di situ itu Mas bisa milih tanggal, bisa milih tema, milih hari. Harusnya seperti itu. Tapi kemudian karena sekarang pendaftaran yang meludah dan juga ketersediaan seatnya terbatas karena memang busnya dibuat cantik seperti ini ya, seperti pemandunya. Waduh, jangan lebih lupa orang. Ini kan kalau dilihat dari luar busnya cantik sekali ya, punya logo ya. Atasnya dibuat cantik seperti Di dalam ini. juga cantik. Oh gitu. Ini didesain supaya bisa melihat keindahan dunia ini tuh. Waduh, tahu Pak ya. Nah, karena seatnya terbatas, jadi pendaftarannya belum Bu. Jadi untuk sekarang belum bisa pilih tanggal, pilih jam dan juga pilih tema. Jadi sekarang masih dibantu. Ya, sekarang pendaftarannya masih dibantu oleh admin yang dibantu untuk plotting jadwal. Yang tadi temanya apa Mbak namanya? Kolonial. Kalau yang untuk keraton ke kandang menjangan itu ada lagi tuh. Ada Sangkaning Dumadi atau Sangkan Paraning Dumadi. Karena tema lain. Tema lain. Betul, kedepannya kami juga akan membuka legasi klik. Legasi itu nanti bercerita tentang sejarahnya Kesultanan Yogyakarta mulai dari zaman Mataram Islam
Jalan. Terus juga ada historical trip, nanti itu bercerita tentang masa kemerdekaan Indonesia ya, revolusi ketika Yogyakarta menjadi ibu kotanya Indonesia. Terus juga ada religious trip, nanti tidak hanya membahas masjid ya, tapi juga gereja dan juga kelenteng. Kemudian ada culinary trip, wah ini lah. Yang kita tahu kayaknya. Culinary trip, tapi itu rutenya juga masih dalam penyusunan ya. Dan yang paling spesial itu nanti ada The History of Yogyakarta. History of Yogyakarta ini bukan history, apa sih? The Heritage of Yogyakarta. Ini nanti rencananya peserta tidak hanya diajak keliling naik bis, tapi juga nanti naik sepeda. Wah, itu. Disediakan sepeda. Biar kita berusaha gitu ya. Rencananya dari Tugu sampai Tanjung Priok naik sepedanya ya. Lonjong loh nanti semangkutnya balik. Mana ya nanti ke utaranya rencananya naik sepeda, naik bis lagi. Tapi itu rencananya hanya seminggu 1 kali. Yaitu ketika hari Minggu. Jangan setiap hari. Kalau setiap hari pemandunya tipes nanti. Sepeda sampai terus ya setiap hari. Pusing saya. Jadi ya Bapak-Ibu semuanya, tidak terasa kita sudah sampai kembali ke kantor Jogja Tourism Planning Center. Bagaimana perjalanan sore ini? Ya. Tugas mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf ya selama mendampingi jika ada kata-kata yang kurang sopan, pelayanan yang kurang memuaskan atau bercandaan yang kelebihan, mohon kembaliannya. Udah selesai. Oke, kita selesai guys. Gerimis. Ini temanya tadi apa ya? Kolonial. Besok kita cari tema lagi ya di kunjungan selanjutnya. Oke, sekarang kita pulang dulu guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ada yang like dan subscribe di video official karena semuanya itu gratis ya. Check it out.